Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Sore, Pak. Bisa dengar suara Bapak dengan baik? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, luar biasa, Pak. Pak. Luar biasa, Pak. Negara sehat, Bapak. Negara sehat. Baik, Bapak. Sebelum Bapak memulai untuk materi hari ini, ya, anak-anak kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum memulai, ya, anak-anak, mari kita dulu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ada yang bisa memimpin doa, anak-anak? Siapa mungkin yang bisa memimpin doanya? Nak Wahyu mungkin bisa memimpin? Siap, Bapak. Nggih. Oke, silahkan. Nah, untuk semuanya silahkan tangannya amustikarana nggih. Nggih. Nggih, terus. Amustikarana. Om Swastiastu. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinem Avidya Awatu. Om Santi 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 Om. Selesai. Nggih. Semua Nak Wahyu. Nggih. Nah, sebelumnya anak ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Semua hadir semua, Pak. Semua hadir. Nah, Iya. karena ini daring gitu ya pelajaran, nah, Bapak juga akan mengirimkan apa itu namanya link absen menggunakan Google Form ya anak-anak ya. Nanti Bapak kirimkan lewat chatnya ya. Jadi sebentar Bapak kirimkan gitu ya anak-anak ya. Paham anak-anak? Paham. Paham, Pak. Oke, nanti Bapak Baik, kirim Pak ya. Guru. Oke, Pak. nanti Bapak kirim. Nah, untuk hari ini ya Bapak akan membawakan materi tentang ya Bapak share screen dulu ya. Sudah kelihatan anak-anak? Berapa? Kelihatan. Sudah full kelihatan? Full. Sudah full. Jelas, Bapak. Sudah. Ya. Nah, hari ini ya Bapak akan membawakan materi tentang kitab suci Weda. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke materi, mungkin anak-anak pernah mendengar kata kitab suci? Pernah. Nah, siapa yang mau menjelaskan mungkin kitab suci itu berhubungan dengan apa? Pengetahuan suci, Pak. Oh, pengetahuan suci ya. Nah, pengetahuan suci ini pasti hubungannya dengan agama ya anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi pengetahuan suci atau kitab suci ini adalah berhubungan dengan agama. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, pasti anak-anak sudah tahu ya, kalau di Indonesia itu ada beberapa agama yang diakui. 6, Pak, sekarang. 6, Pak. Nah, siapa yang Ada bisa 7, menyebutkan? Bapak. 7, ada 6. Iya, dengan aliran kepercayaan, Bapak. Oh, Pak aliran Guru, kepercayaan. Nah, siapa yang mau menyebutkan satu-satu mungkin agama apa saja yang Bapak. diakui? Saya, Pak. Wahyu. Islam, Pak. Buddha, Bapak. Agama Siapa Buddha, itu yang Pak. menjawab? Ya, satu-satu. Yang pertama Pak Wahyu, apa Pak Wahyu? Ada agama Hindu, Agama Hindu. ada agama Islam, ada Islam. agama Kristen, ada agama Kristen. Katolik, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, dan ada kepercayaan, Pak Guru. Kepercayaan. Nah, masing-masing agama itu pasti memiliki yang namanya kitab suci. Ya. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan kitab suci agama tersebut, anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Dari semua Agama agama Buddha, tersebut. Tripitaka, Pak Guru. Tripitaka. Nah, kalau agama Islam? Al-Quran, Pak Guru. Al-Quran, Bapak. Al-Quran. Quran. Nah, kalau agama Kristen? Alkitab. Alkitab. Injil, Pak Guru, Injil. Ya. Injil, Pak. Alkitab. Injil. Ya, Alkitab atau Injil. Apalagi? Lagi satu? Tripitaka, Pak. Weda. Weda. Ya, Weda itu untuk
Agama Agama apa? Hindu Pak Guru. Agama Hindu. Nah, lagi satu. Pak Hindu, Agama, Pak. agama Konghucu apa itu kitab sucinya? Nggak tahu Pak. Tidak tahu Pak Guru. Tahu Pak. Tidak tahu. Pak, belum pernah Nggak dengar. tahu, Pak Guru. Belum pernah dengar saya, Pak. Ya, nah, kasih tahu ya. Nah, untuk kitab suci agama Konghucu itu namanya Sisujang, Sujing itu ya. Nah, itu bisa kalian cari nanti ya. Nah, itu mungkin baru gitu ya, karena itu memang baru diakui gitu ya anak-anak. Nah, sekarang ya anak-anak, kita akan membahas kitab suci Weda. Itu adalah merupakan kitab suci agama Hindu ya. Nah, di dalam kitab suci agama Hindu ini, dalam pembelajaran ini, nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini, kira anak tahu, bisa dibaca anak-anak? Bisa, Pak. Pak. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian Weda dengan baik, ya. Nah, yang kedua adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan pokok-pokok ajaran Weda dengan baik, ya. Nah, yang ketiga adalah kalian diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Weda dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, ya. Nah, sekarang kita ke pengertian Weda. Nah, siapa yang bisa membaca? Mungkin itu sudah bisa dilihat di layarnya. Siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, coba Nak Iluh, coba baca. Ya, pengertian Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berakar kata wid yang artinya ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai Weda. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau aparawidya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Ya, Sudah? ya bagus Nak Iluh. Ya, nah artinya ya Weda itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar wid yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah semua ilmu pengetahuan itu termasuk Weda? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Ya. Nah, kenapa dia Tidak, tidak Pak, termasuk tidak. Weda? Mungkin ada yang menjawab? Siapa yang mau menjawab? Kenapa tidak semua ilmu pengetahuan dikatakan bukan Weda gitu? Tidak ada yang bisa menjawab? Bisa, Tidak Pak. tahu Pak. Tidak tahu. Ya. Nah, mungkin intinya bisa kalian baca ya. Yang dikatakan Weda itu adalah ilmu yang mengandung tuntunan rohani, ya. Ilmu yang mengandung tuntunan rohani itulah yang disebut dengan Weda. Kan tidak semua ilmu pengetahuan mengandung tuntunan rohani gitu ya. Jadi tidak semua ilmu pengetahuan itu bisa disebut sebagai Weda. Paham anak-anak? Paham, Pak. Pak. Paham ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, bisa dibaca itu? Bisa Pak. Siapa yang mau membacanya? Bisa, Pak. Mungkin Nak Pandai mau membaca? Silakan coba dibaca. Ya, boleh Pak. Nggih. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu karena 1. berbentuk buku atau kitab, 2. disucikan oleh pemeluk agama Hindu, diyakini sebagai wahyu Tuhan, dan 3. dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat, Pak. Ya, nah Weda itu dikatakan sebagai kitab suci itu karena ada 3 ya. Yang pertama itu karena dia berbentuk kitab, disucikan oleh agama Hindu. Yang terakhir adalah dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Nah, itulah kenapa Weda itu disebut sebagai kitab suci agama Hindu. Nah, selanjutnya, nah, pokok-pokok ajaran Weda. Nah, pokok-pokok ajaran Weda ini ada berapa anak-anak? Bisa dilihat di sana? Ada Bisa 2, dilihat? Pak. Ada 2. 2 Pak. Siapa yang bisa membacanya? Boleh Saya, saya Pak. lagi, Pak?
Yang lain coba, yang lain selain Saya dulu Pak, Belum, Pak. Saya, Saya Pak. belum baca Pak. Ya. Saya Oh, mau Pak. baca Pak. Ya, coba nak Alif. Oke. Ini ke? Nggih. Pokok-pokok Kok ajaran gak Weda. kebagian? Tuntunan ada dua. Yang pertama tuntunan hidup manusia, yang kedua ajaran yang relevan sepanjang zaman. Ya. Nah, pokok-pokok ajaran Weda itu ya, anak-anak biar tahu, yang pertama itu adalah tuntunan hidup manusia, yang kedua adalah ajaran yang relevan sepanjang zaman. Apa artinya tuntunan hidup manusia? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Sebelum Bapak menjelaskan, kenapa ya Weda itu dikatakan sebagai tuntunan hidup manusia? Tidak, Pak. Tidak tahu. Ada. Nggak tahu. Supaya manusia tidak tersesat Pak. Ya, bagus. Pak. Ya, siapa lagi? Ya, Saya Pak. Pak, Nak Ruli silakan coba. agar hidup kita menjadi teratur Pak dan Ya. terarah. Betul, ya, agar hidup kita menjadi teratur, ya. Nah, tuntunan hidup manusia atau pokok-pokok ajaran Weda yang disebut dengan tuntunan hidup manusia, karena di dalam ajaran Weda itu, ya, itu sudah diatur tingkah laku manusia, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Di sana juga dijelaskan mana perbuatan yang baik, mana juga perbuatan yang harus dihindari. Nah, makanya itu adalah sebagai mengatur tingkah laku manusia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ajaran yang relevan sepanjang zaman. Apa artinya yang relevan sepanjang zaman? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ajaran Masih- yang relevan. Masih cocok digunakan sepanjang zaman Pak. Ya. Nah, ajaran relevan yang sepanjang zaman. Nah, wahyu Tuhan. Itu ya. Di dalam Weda itu wahyu Tuhan itu yaitu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya, berarti ilmunya itu sampai kapanpun dia tetap akan menjadi relevan untuk dipelajari gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi tidak ada istilah kata Pak. kuno dalam ajaran Weda. Sampai kapanpun ya, ajaran kitab suci Weda ini masih tetap relevan untuk dipelajari. Nah, sampai di sana paham anak-anak? Paham, Pak. Pak. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak. Pak. Bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa Pak. Pak. Nah, Apa, selanjutnya ya. Nah, ini Pak akan lanjutkan ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Weda ya itu ada banyak sekali anak-anak ya. Nah, yang pertama mungkin bisa dilihat di sana. Bisa Pak. Pak. Bisa, ya. Ya, nah yang pertama itu ada pengorbanan, keikhlasan atau yang disebut dengan yadnya. Ya, ada kebenaran, satya, ada ahimsa, kasih sayang, ada kemurahan hati. Selanjutnya ada kemuliaan, keharmonisan, ya, persatuan. Nah, ini bisa dilihat, ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada banyak, gitu ya. Silahkan lu dicermati, ya, karena nanti ada tugas, ya anak-anak. Iya Pak. Ya, nah ini sekarang adalah lembar kerja kalian, ya. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, apa yang harus dilakukan? Cuman tertutup ini, Pak. Tertutup apa? Di bawahnya Kelompok dulu ya, belum. Pak, ya? Ya, nah karena kita daring, ya. Kalau di sini kan berdasarkan tes yang ada di atas, coba kalian pilih 5 nilai yang terkandung dalam Weda dari nilai yang ada dan buat bersama kelompokmu. Nah, karena kita daring, tentu mungkin kesulitan untuk kalian berkomunikasi, kan begitu anak-anak ya? Ya. Iya, Pak. Ya, mungkin Iya, tidak Pak. bisa diterapkan secara berkelompok. Nah, jadi Bapak minta untuk kalian, ya, silakan pilih salah satu, ya, nilai yang terkandung di dalam Weda. Nilai-nilai yang tadi ini, ya, Bapak kembalikan lagi ya. Lihatnya yang pertama tadi. Nah, ini bisa dilihat? Mungkin boleh
dicatat mungkin gitu ya. Ya, Pak. Ya, sudah? Sudah, Pak. Nah, ini ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, silakan kalian uraikan nilai mana saja yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Misalkan, nah Bapak kasih contoh satu ya anak-anak ya, biar kalian paham. Misalkan yadnya, pernah beryadnya? Pernah, Pak. Pak. Ya, pasti sering Pernah, mendengar Pak. sering mendengar kata yadnya ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, nah, kalau yadnya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Pak. Siapa? Nah, Bisa, Pak. nah, kenapa kita itu harus beryadnya? Apa yang menyebabkan? Mungkin ada yang menjelaskan? Saya, Pak, Ya, coba Nail. mengucap rasa syukur, Pak. Ya, mengucap rasa syukur. Ya, ada lagi? Saya Pak, Ya, coba Ardanti. karena kita diberikan kasih sayang Pak. Ya, diberikan kasih sayang. Bagus. Ya, ada lagi? Mungkin? Saya, Pak, Ya, Pak Ruli lagi? karena kita diberi rezeki, Pak. Ya, karena diberikan rezeki. Rezeki. Ada lagi? Mau menambahkan mungkin tentang yadnya? Tidak ada. Ya, Ya, Pak. Ya Pak. sudah pas. Nah, jadi yadnya, kenapa kita harus Pas. beryadnya? Ya, anak-anak, biar kalian tahu, kita itu dilahirkan, ya, baru lahir kita sudah membawa utang. Ya, utang yang harus dibayar atau yang disebut dengan, ada yang tahu Benar. utang apa yang kita bawa? Pernah. Ya, kita itu membawa yang namanya utang pernah. Pernah. Ya, 3 utang yang Benar, harus benar. dibayar. Nah, 3 utang ini, ya bagaimana cara membayarnya? Nah, 3 utang inilah nanti akan menimbulkan yang disebut dengan ya, Yadnya. Yadnya. ya yang menimbulkan istilahnya pance yadnya. Yadnya. Ada yang bisa menyebutkan apa itu jenis-jenis pance yadnya? Apa ya, Pak? Lupa saya, Pak. Dewa Riwayatnya, Pak. Yadnya. Riwayatnya. Dewa yadnya, ya. Nah, ini coba Wasiatnya. manusia yadnya. Fitrayatnya. 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 Apa lagi? Lupa Pak. Apa? Baru berapa itu disebutkan? 3 ya? 3 Pak. Ya. Ya, lagi 2 itu adalah manusia yadnya dan buta yadnya. Iya, Pak. Ya, Ya Pak. nah itu. Ya, Pak. Nah, implementasi dari kelima pancayatnya itu bisa dilakukan. Contohnya dewa yadnya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Perbuatan yang mencerminkan perilaku dewa yadnya. Rasa syukur kita Sembahyang, kepada ya sembahyang. Apa lagi? Itu, Pak, yang biasa dilakukan ibu habis memasak. Ya, Atur yad, Paten yadnya Saiban. sese. Ya, banten Ya, itu, saiban. Ya. Ya, apa lagi? Membersihkan tempat suci, Pak. Ya, membersihkan tempat suci. Ya, nah jadi ya yadnya itu tidak harus kita mempersembahkan. Ya, anak-anak biar kalian paham. Ya, yadnya itu juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Contohnya apa? Membantu orang tua. Itu termasuk yadnya apa tidak, anak-anak? Yadnya, Pak. Yadnya, Yadnya, Pak. Pak. Itu golong yadnya apa, anak-anak? Fitrayatnya, Pak, kalau nggak salah. Ya, citra yadnya. Artinya itu kita merasa membayar utang atau rasa syukur karena kita sudah dibesarkan sama orang Tua. tua. Wah. Ya. Oh. Nah, Ya, jadi Pak. intinya seperti itu anak-anak. Ya, berarti bisa menerapkan nilai-nilai. Nah, sekarang silahkan coba dikerjakan. Pilih salah satu yang mana menurut kalian gampang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan banyak ini nilainya. Pasti bisa. Tinggal pilih salah satu. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Sudah? Mungkin sudah paham maksud dari Paham, Pak. paham. Ya, berarti sudah kepikiran mau misalkan mau menerapkan nilai apa gitu bisa.
Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Bisa, Pak. Apa perlu menulis apa spontan bisa gitu misalkan? Spontan dikit-dikit, Pak. Spontan. Nah, Iya. ya karena Ini kita saya juga tulis dulu, Pak. tulis dulu. Ya, Nanti karena- saya Saya bacakan. berpikir dulu Pak, ini Pak tulis dulu kalau saya. ya tulis Iya. silahkan dulu ya Bapak Iya, berikan waktu tulis aja dulu. 5 menit ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya mungkin kalau nilai yang lain ya Bapak scroll lagi ya anak-anak ya. Ya, Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini juga. Ini pasti kalian pernah ya mendengar semua nilai-nilai yang terkandung di dalam beda ya. Pak saya kok nggak mudeng ya Pak, ya nggak ngerti Pak ya. Ya, coba Bu Iloh, Nak Iloh coba yang seperti mana yang nggak ngerti misalkan penerapan nilainya itu yang nggak ngerti. Penerapan. Profesi Pak. Saya maunya profesi tapi kok nggak ngerti ya Pak ya. Ya, nah profesi. Nah profesi dalam kehidupan sehari-hari tak bisa. Kan banyak profesinya, Nak Iloh. Apa misalkan profesi yang termasuk profesi? Itu kan ada dalam Weda gitu misalkan. Polisi Pak. Ya, polisi itu baik apa tidak? Baik Pak. Baik, Pak. Baik kan bisa itu ditulis gitu ya. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Nah, misalkan polisi itu tugasnya apa? Ya, bisa menjaga keamanan kan seperti itu. Paham Pak. Paham? Nah, ke 5 menit ya nanti Bapak persilahkan kalian membacakan ya satu-satu. Yes. Mati pun tanda. Ini dan buat terima. Sudah anak-anak? Sudah ada yang bisa? Belum. Belum. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah baru satu. Nah, Ardanti sudah ya. Tunggu ya. Oke. Mungkin temannya belum ya. Pak, saya izin sebentar, Pak. Oh, nggih. Silakan Nak Ardanti. Oke. Semua, Pak. Jadi baru dapat apa detailnya ini? Pak ini dikumpulkan atau gimana Pak tugasnya? Ya, boleh nanti dibacakan Nak Ilah ya. Ya Pak. Nah, Baca sekarang Pak. ya. Mungkin waktunya masih ada ya. Kalau masih ada, kita bacakan ya anak-anak ya. Ya mungkin boleh nanti dibacakan karena kalian bersepuluh mungkin 5 orang saja yang membacakan, tak masalah gitu ya. Waktunya udah mau habis, Pak. Oh, nggih. Ya, nah siapa yang sudah siap? Ayo, Pak. Sudah, Pak. Ya, Nak Ardanti. Ya, silakan Nak Ardanti. Nilai-nilai yang terkandung dalam Weda itu mencintai atau mengasihi, menyayangi semua makhluk hidup, Pak. Ya, bagus itu ya. Nah, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Nak Ruli coba. Oh, iya, Pak. Tadi saya ambil nilai persaudaraan, Pak. Ya. Tinggi. Jadi nilai persaudaraan itu, Pak,
kita semua ini pada dasarnya adalah bersaudara, Pak, karena kita mempunyai unsur yang sama, atman yang sama yang bersumber dari Ida Sang Hyang Widi, dan kita juga mengenal ajaran adanya Tatwam Asi, Pak. Kita semua bersaudara. Ya, Itu betul saja, Pak. ya. Ya, bagus Nak Ruli Terima ya. kasih. Karena kita tatwa masih ya. Nah, yang lain mungkin ada lagi yang lagi 3 orang mungkin. Ya, boleh, Pak. Ayo Pak, sudah Pak. Sudah. Oh, Nak Ah. Iloh lagi 1 ya. Mungkin Nak Iloh mungkin lagi 1. Ya, sebelum Bapak tutup mungkin. Saya ambil tadi seperti yang tadi saya bilang, Pak, saya maunya yang profesi. Jadi profesi itu kan ada 4, Pak. Ya. Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Kalau Brahmana itu pemangku. Benar nggak, Pak, ya? Benar ya. Iya. Pemangku, Terus yang setinggi juga benar Kesatria, ya. Pak. Yang Kesatria itu Pak Polisi. Yang Ya. Waisya itu pedagang. Pedagang Terus ya. yang Betul. Sudra melayani ketiga profesi yang sebelumnya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup mungkin? Cukup, Pak. Nah, cukup gitu ya. Nah, jadi mungkin sudah cukup ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin gitu ya. Bapak nanti evaluasi sedikit gitu ya, simpulkan sedikit dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, dari apa yang kalian lakukan betul gitu ya, nilai-nilai yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, banyak nilai yang bisa kita terapkan yang kita ambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda ya. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran tadi ya, mungkin ada yang masih ingat tentang pengertian kitab suci Weda? Ada yang masih ingat tentang pengertian kitab suci Weda? Ya, Pak, ya lupa, Pak. Lupa. Yang lain ada masih ingat? Ya, kita ini kesimpulan ya anak-anak ya, karena kita sudah mau berakhir. Pengetahuan tentang kerohanian, Pak. Ya, ada lagi? Enggak. Ya, nah jadi pengertian Weda itu adalah ilmu yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau yang disebut dengan parawidya. Weda juga mempelajari tentang ciptaan Brahman atau yang disebut dengan apara widya. Nah, selanjutnya tentang pokok-pokok ajaran Weda. Ada yang masih ingat 2 pokok ajaran Weda tadi? Sebagai tuntunan hidup, Pak. Ya, sebagai tuntunan hidup yang pertama. Yang kedua adalah Berlaku sepanjang zaman, Pak. ya, ajarannya yang relevan sepanjang zaman. Zaman. Ya, nah selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Weda yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah sebelum Bapak akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak? Mas, Pak. Jelas, ya. Nah, untuk mengevaluasi ya pembelajaran kita tadi, Bapak akan mengirimkan soal tentang materi ini ya. Bapak kirim nanti melalui Google Form ya. Nah, sekarang mau Bapak kirim? Bapak share dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Ya, sudah berarti ya. Nah, sekarang Bapak coba akan kirimkan link apa itu namanya evaluasi pembelajarannya ya. Pak, saya sudah absen. Oh, nggih. Ya. Saya juga udah, Pak. Saya juga Oh, sudah, sudah. Pak. Nggih. Nanti soalnya Bapak kirim nggih. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi anak-anak mungkin demikian ya penyampaian materi Pak hari ini ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk anak-anak. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Nah, untuk hari ini silakan kita bisa mengakhiri pembelajaran.
Silakan dulu dipimpin. Siapa yang mau memimpin untuk menutup? Wahyu, Pak. Ya, Pak Wahyu silakan karena tadi enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada, Bapak sendiri yang nutup ya. Nah, Bapak tutup dengan Parame Santi. Om Santi ya Om Santi, Santi, Santi Om.